Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian tafsir kita. Allah berfirman, Hafidu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat, maksudnya waktu salat dan juga waktu salat wusta. Nah, ini kita sudah menafsirkan, menjelaskan tentang waktu salat. Sekarang saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Waktu salat yang pertama dalam Islam, waktu salat apa? Islam. Isya. S. Subuh. L. Nggak ada duhur. L berarti bukan Islam, idham. Ya. Yang benar waktu salat yang pertama itu salat duhur. Ketika Nabi menjelaskan tentang waktu-waktu salat, kata Nabi, yang pertama Nabi menyebutkan pertama sekali waktu duhur. Waktu duhur, idza zalatis syamsu wa kana dhillu rajuli qatulihi malam yahdul as. Waktu duhur itu, kata Nabi, ketika tergelincir matahari hingga bayang-bayang seorang laki-laki sama panjang dengan badannya, atau dhillu kulli syai'in mislahu. Ya, itu dia. Jadi waktu yang pertama bukan itu Islam, Isya, tapi waktu yang pertama duhur. Kapan waktu duhur? Sama tingginya seperti badannya orang laki. Nah, saya ulangi lagi hadisnya ya. Kata Nabi, waktu duhur. Idza zalatis syamsu, ketika matahari tergelincir. Apa maksud tergelincir? Tergelincir itu maksudnya mesir. Apa itu mesir? Bergeser, tergelincir. Jadi yang pertama ada namanya cot urotimang. Apa cot urotimang? Matahari tepat di kepala. Ini waktu yang makruh untuk salat. Kalau hari panas. Enggak. Pokoknya waktu makruh untuk salat diantaranya ketika matahari pas di kepala, atau matahari sedang naik, atau matahari sedang terbenam. Ini waktu yang makruh untuk salat. Paham ya? Pertama namanya cot urotimang. Ini waktu yang makruh untuk salat. Dah. Ini nggak ada bayangan. Karena matahari pas di atas kepala. Ini nggak ada yang cantik dunia ini orang. Nggak ada yang cantik. Semuanya gini. Kenapa? Panas. Nah. Ketika matahari bergeser, inilah disebut tergelincir. Tergelincir. Itu sudah masuk waktu duhur. Inilah yang dihitung kapan waktunya. Dan itu berubah-ubah. Kadang-kadang jam 12.30, kadang-kadang jam 12.35. Jadi bukan jamnya, tapi dihitung kapan tergelincir. Itu berubah-ubah. Ya. Dah. Awal waktu duhur kalau begitu kapan? Tergelincir matahari. Akhir waktu duhur? Ustaz belum terangkan Dah. Waktu duhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi malam yahdul as. Jadi waktu duhur itu ketika tergelincir matahari
hingga bayang-bayang seorang laki-laki sama panjang dengan badannya, atau dillu kulli syai'in mislahu, atau bayang-bayang segala sesuatu seperti pohon misalnya, bayang-bayangnya sama panjang dengan tinggi pohon itu akhir waktu duhur. Itulah yang dihitung kapan. Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu kan tersesat di hutan, tidak bawa jam, tidak bawa HP, bagaimana menentukan waktu salat? Nah, itu di antaranya melihat tadi apa? Kalau bayang-bayangnya sudah tergelincir ke timur atau ke barat? Ini timur, ini barat. Kemana tergelincirnya? Kalau ke timur itu jam 11. Ke barat. Matahari bergeser ke barat, bukan ke timur. Kalau ke timur itu masih jam setengah 12. Dah. Akhir waktu duhur kapan? Dillu kulli syai'in mislahu, bayang-bayang segala sesuatu seperti saya misalnya. Berapa tinggi saya? 2,5 meter. Nah, jika bayang-bayang saya juga 2,5 meter, mantuk. Maka itu akhir waktu duhur, sedetik kemudian masuk waktu asar. Nah itu kalau nggak ada matahari gimana caranya? Melihat jadwal salat. Makanya saya sering bilang ya, masalah waktu salat, waktu ibadah itu tergantung pada zaman dan ilmu pengetahuan. Di masa Nabi kalau menentukan waktu duhur pakai apa tadi? Bayang-bayang matahari. Ada sekarang muazzin kalau mau salat duhur dia lihat bayang-bayang matahari. Kalau ada black sweet dia, Bu. Kenapa black sweet? Temanis dia. Yang dilihat apa? Jadwal salat. Itu nggak ada di masa Nabi. Nggak ada di masa Nabi. Itu pembaharuan. Sama juga waktu puasa. Kenapa Nabi melihat hilal? Karena belum ada kalender. Sekarang udah ada kalender. Sekarang sudah ada ilmu astronomi. Karena itu boleh berubah. Yang nggak boleh berubah puasanya. Yang nggak boleh berubah salatnya. Menentukan kapan beribadah itu terikat dengan ilmu pengetahuan. Ya, paham ya? Dah, sekarang tadi waktu duhur. Waktu asar kapan? Awal waktu asar kapan? Ketika bayang-bayang sama panjang dengan benda aslinya. Hah? Bayangannya di belakang kita waktu asar. Tergantung kita berdiri di mana ya. Dah. Sekarang dada udah dihapus. Dah. Jadi awal waktu asar kapan? Ketika bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Dillu kulli syai'in mislahu. Hatta dillu kulli syai'in mislahi, hingga bayang-bayang 2 kali lipat. Jadi awal waktu asar kapan? Bayang-bayang sama panjang dengan benda asli. Akhir waktu asar? Bayang-bayang 2 kali lipat. Kayak saya misalnya tingginya 1,75, turun lagi. Nanti tawar menawar jadi 5 cm. Nah itu kalau bayang-bayang 2 kali lipat, habis waktu asar. Atau kata Nabi, malam tasfarra syamsu, sebelum matahari menguning. Jadi akhir waktu asar itu kapan? Malam tasfarra syamsu, sebelum matahari menguning. Pertanyaannya, kenapa matahari menguning? Karena enggak gosok gigi gitu. Kenapa matahari menguning? Karena dia sudah masuk. Inilah waktu makruh. Makanya kata Nabi, ketika matahari masuk begitu sedikit saja di ufuk barat, yang disebut dengan sunset, terjadi pecahan warna dengan yang disebut dengan prisma. Pecahan warna, timbulnya warna kuning. Itu waktu yang makruh untuk salat.
Nah, nanti bentar. Satu-satu. Jadi apa kata Nabi tadi? Waktu akhir waktu asar Panjang bayangannya 2 kali lipat. atau malam tasfarra syamsu, sebelum matahari menguning, sebelum matahari menguning. Bukan setelah matahari menguning. Ini perlu kita ketahui ya sebagai ilmu, walaupun sekarang nggak ada lihat matahari, tapi paling tidak kita kalau sudah punya ilmu udah tahu, ini kata Ustaz Herman kalau sudah menguning ini sudah Masuk. nggak ada lagi waktu asar. Siapa bilang? Ustaz Herman, yang mana Ustaz Herman? Ini yang bisa putih. Nah, ketika matahari tenggelam, nah ini kan ini misalnya ini matahari, ini ufuk. Jadi begitu masuk, terpancar warna kuning. Terus jalan pelan-pelan, blam, hilang. Nah, hilang, muncul warna merah. Ini awal waktu maghrib. Maka kata Nabi waktu maghrib, idza gharibis syam, ketika matahari tenggelam, malam ya ghibis syafaq, sebelum hilang warna syafaq. Jadi kapan waktu maghrib? Tenggelamnya matahari Hingga terbitnya warna merah. bukan. Kalau terbitnya warna merah itu awal. Bentar. Jadi kan tadi Ulang dari yang saya tadi. lah. Perhatikan Bu ya. Nah, jadi tadi ketika matahari kontak ke ufuk kan memancar warna kuning. Dah, ini waktu asar sudah habis. Kemudian pelan-pelan terus. Dah. Plop hilang. Muncul warna merah. Itu sudah masuk waktu maghrib. Dengan kata lain sudah tenggelam matahari. Kalau bahasa Aceh sudah bu. Sudah bu itu apa? Tenggelam kan? Dah. Begitu tenggelam matahari, meblak warna merah, itu disebut warna syafaq, awal waktu maghrib. Jadi tadi kata ibu tadi, keluar warna syafaq tadi itu awal waktu maghrib. Pertanyaannya kapan akhir dari waktu maghrib? Malam yaghibis syafaq, ketika hilang warna merah. Habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Ustaz, saya pernah lihat Ustaz, kami jalan di Lampung. Turun matahari itu hilang, turun ke bawah di Ustaz ya. Kenapa Cantik kali ya. Karena dia kan jalan tol itu kan memang nggak ada rumah, nggak ada apa. Tapi saya, hati saya, subhanallah, lama-lama hilang Ustaz. Itulah. Jalan tol. Itu susah menjawabnya karena ibu nggak ajak saya. Saya aja ada orang Ustaz. Kalau ajak saya kan, Saya tengok gitu. Bisa jelas Nggak turun ya matahari. ya. Pokoknya begitu ya. Awal waktu maghrib kapan? Ketika matahari tenggelam, ditandai dengan ufuk warna merah. Disebut warna syafaq. Kapan akhir waktu isya? Kapan akhir waktu maghrib? Habis tanda syafaq. habis tanda merah. Habis warna syafaq, bukan terbenam. Ketika sudah terbenam awal waktu maghrib. Ya. Akhir waktu maghrib ketika hilang warna merah. Begitu hilang warna merah, masuk waktu isya. Bisa. Kapan akhir waktu isya? Panjang. Sebelum fajar. Kata Nabi, laisat tafritun fin naumi walakinna tafritun malam yusalli hatta jaa waktu ukhra. Bukanlah dianggap melalaikan salat itu ketika dia tertidur, tapi dianggap melalaikan salat apabila orang belum salat hingga sampai waktu berikutnya. Jadi akhir waktu isya itu sebelum datang waktu subuh. Tapi bagus sekali itu ila nisfi al-laili al-awsat, sepertiga malam, seperdua malam, setengah malam yang kedua, jadi sepertiga. Ila nisfi al-laili al-awsat, ila nisfi
al-laili al-awsat, hingga 1/2 malam yang kedua, yang pertengahan. Alah, gimana menjelaskannya? Pokoknya 1/3 malam. Sebelum jam 3 lah. Itu paling bagus. Ustaz, sebelum tahajud. Sebelum tahajud atau setelah tahajud juga boleh. Masih boleh, Ustaz? Boleh. Di luar tadi belum bisa. Kan Ustaz, Yang warna wajib kan dulu. selesaikan dulu yang wajib. Boleh juga. Jadi cuman batas akhirnya itu sebelum masuk waktu subuh. Awal waktu subuh kapan? Idza tatlu'ul fajri, malam ketika terbit fajar, malam tatlu'ul syam, sebelum terbit matahari. Jadi awal waktu subuh itu ketika terbit fajar. Dah, fajar shadiq. Terbit fajar. Malam tatlu'ul syam, dan belum terbit matahari. Ketika terbit matahari kembali lagi warna kuning tadi, makruh salat. Sampai matahari lepas masuk waktu duha. Kembali lagi nanti masuk waktu duhur. Nah, begitu seterusnya. Ya, boleh. Pernah saya dengarkan waktu duha itu yang normalnya kita dengarkan waktu pas naik gimana ya, seperti mana sepenggalan. Tapi pernah juga saya dengar 15 menit sebelum zuhur masih bisa duha. 2 ke 3. Pokoknya duhur itu sebelum datang waktu duhur. Duha itu sebelum datang waktu duhur masih ada waktu duha. Bahkan paling bagus tuh kata Nabi ketika anak kambing kepanasan. Kenapa 15 menit? Karena ketika dia sudah cot urotimang itu waktu makruh yang salat, nggak ada lagi waktu duha. Nggak ada lagi waktu duha. Jadi ketika matahari cot urotimang, artinya pas di kepala, itu kan waktu makruh untuk salat, termasuk waktu duha nggak ada lagi. Ketika matahari tergelincir, masuk waktu duhur. Jadi batas waktu duha itu kapan? Sebelum matahari pas di kepala. Kira-kira betul 15 menit lah sebelum waktu duhur. Yang lebih bagusnya kita sholat duha itu jam berapa? Yang badol itu ketika kambing kepanasan, anak kambing kepanasan kata Nabi. Kira-kira jam berapa? Nah. Dia ada 3 tahap kan Tuhannya. Tapi lembek, Ustaz, nggak panas ya, Ustaz, lembek. Oh iya Ustaz, kalau misalnya Ustaz, duha itu kan ada 3 waktu. Di awal, pertengahan, di akhir. Jadi kalau kita ambilnya berapa rakaat? 2 atau Terserah, yang penting maksimal dia 8 rakaat. setiap duha, bisa duha awal, kan 1 jam setelah subuh, kan bisa duha awal, itu kita ambil itu maksimal berapa? Terserah. Terserah ya. Kalau kita laksanakan 8 rakaat berarti kita nggak perlu laksanakan lagi seterusnya. Atau kalau kita ambil 2 rakaat dulu, nanti jam 10 2 rakaat lagi, jam 11 2 rakaat lagi boleh. Itu pilihan kita, ikhtiar, terserah kita. Selagi Kita terbangun subuh kan? Udah sholat subuh, belum sunat fajar. Jadi apa kita lakukan? Apa sholat subuh dulu, pas sunat fajar? la salata ba'da subhi hatta tatlu'ul syamsu. Tidak ada salat setelah salat subuh hingga terbit matahari. Jadi salat fajar itu kita lakukan sebelum subuh. Walaupun ada riwayat karena ketinggalan Nabi pernah mengerjakannya setelah subuh. Itu pengecualian. Tapi normalnya salat fajar itu ketika masuk fajar shadiq. Bukan azan. Ya, boleh. Yang penting sebelum salat subuh. Pak Ustadz, ini kadang saya kan baru masuk, mungkin sudah ada sebelumnya dijelaskan dengan Pak Ustadz. Saya mau tanya, sunatnya subuh dengan sunatnya fajar itu apa? Perbedaannya itu apa? Nggak ada beda.
Ya, Cuma niatnya Sama. begini. Salat 2 rakaat sebelum subuh itulah salat sunat fajar. Iya, kabliah tuh Pak. Ya, itu salat sunat. Salat sunat fajar itulah qabliyah subuh. Iya. Fajar. Terserah niatnya apa saja, Allah tahu kok. Yang penting itu keutamaannya itu ya khairun ya minat dunia wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Apakah kita niatnya qabla subuh atau fajar sama aja. Yang penting kita lakukan sebelum salat subuh. Enggak tadi itu. Masalah subuh dengan fajar tadi. Kita kan misalnya terbangun udah lewat, dah telat lah, ada jam 6 lewat lah kayak gitu. Kita kan takut mengejarkan subuh ini jangan telat. Apakah bisa kita kerjakan wajibnya dulu baru sunatnya? Jangan dibalik. Kalau memang kita terbangun, ntar lu. Kalau kita terbangun telat, laksanakan dulu salat sunat fajar 2 rakaat baru salat subuh. Ya, yang dikatakan fajar itu sebelum terbit matahari. Subuh itu juga fajar, cuman subuh itu wajib hukumnya. Salat sunat fajar sunat hukumnya. Jadi yang dikatakan fajar adalah sebelum terbit matahari. Contoh begini misalnya, kita kan misalnya salat subuh sekarang jam berapa? Telat jam 5 lewat. Jam 5.25 misalnya. Terus kita bangun jam 6. Kalau ingin salat sunat fajar dulu baru kemudian salat subuh, atau langsung aja salat subuh. Terserah. Jauh-jauh kali. Katanya misalnya telat bangun. Itulah karena apa? Karena telat itu kan bermacam-macam. Ketiduran bukan kita sengaja. Kalau sudah setengah 7 itu nggak ada lagi fajar, tapi kita berkewajiban salat subuh walaupun di luar waktunya. Nah, sunatnya nggak ada lagi karena fajar telah lewat. Jadi ya kalau kita tertidur maka salat ketika istiqadah, ketika terbangun. Itu namanya sudah ruksah ya. Ustaz, yang terbangun tuh bilang gini, jangan antara gitu terus ya. Nah, jangan jadi kebiasaan pula. Itulah dia. Memang udah tahu arti sedikit lagi lah. Sudah? Nah, tuh. Kira-kira masih menggeliat? Sudah paham? Nah, kalau begitu nanti saya tes ini, saya tanya masing-masing tentang waktu salat ini. Ya, sekarang saya tanya, waktu pertama dalam Islam apa? Zuhur. Kapan mulai waktunya? Akhir waktunya kapan? Bayang-bayang dirimu. Bayang-bayang sama panjang dengan 2 kali. awal waktu asar kapan? Salah. Sama. Bayang-bayang sama panjang. Itu awalnya. Akhir waktunya Baru 2 kali. 2 kali. Nah, makanya saya ulang-ulang biar paham ini. Awal waktu maghrib kapan? Ketika muncul warna syafaq atau ketika tenggelam matahari. Akhir waktu maghrib? Ya. Awal waktu isya? Ketika hilang warna syafaq. Akhir waktu isya? Iya. Awal waktu subuh? Ketika terbit fajar shadiq hingga terbit matahari. Nah, bagus. Berarti ibu-ibu. Tapi ingat, fajar itu ada 2. Kata Nabi, al-fajru fajrani. Fajar itu ada 2. Yang pertama namanya fajar kadhib. Apa arti kadhib? Kadhib belum masuk fajar, belum nampak benang putih. Kadhib apa artinya? Kadhib
Kadzib itu artinya pembohong, palsu, KW. Yang kedua namanya fajar sodik. Apa arti sodik? Original. Jadi kata Nabi, al-fajru fajrani. Fajar itu ada dua. Fa'amal awalu. Adapun fajar yang pertama. Fajar apa nama tadi? Kadzib. La yuharimu ta'am. Tidak diharamkan makan sahur. Wala yuhilus salah. Dan belum dihalalkan salat subuh. Kenapa? Belum waktu subuh. Wa ammasani. Adapun fajar yang kedua. Fajar apa namanya? Yuharimu ta'am wa yuhilus salah. Baru diharamkan makan sahur dan dihalalkan salat subuh. Ini perlu Bu ya. Waktu-waktu salat ini sebagai ilmu. Walaupun kita sekarang sudah ada jadwal salat. Tapi dengan kita memahami bagaimana mengukur jadwal salat kan lebih mudah. Besok lupa lagi Ustaz. Besok lupa lagi. Enggak. Kalau lihat wajah saya ingat. Kalau enggak ingat waktu salat, ingat wajah Herman. Ya, begini. Saya ulangi lagi. Ya. Jadwal salat itu disusun berdasarkan bayang-bayang matahari tadi. Misalnya kan, kenapa waktu duhur itu berubah-ubah? Karena bayang-bayang matahari berubah. Tapi kita sudah tahu dasarnya. Ya. Paham ya? Jadi walaupun misalnya kita nggak lihat jadwal salat, tapi melihat fenomena alam saja, kita lihat bayang pohon itu belum ada bayang-bayangnya, ada orang mau salat duhur, stop. Kata Ustaz Herman, belum waktunya. Siapa tuh Ustaz Herman? Jangan banyak tanya. Begitu tergelincir, ini sudah waktu duhur. Kamu bohong. Nanti coba lihat jadwal salat. Kalau jadwal salat itu diukur dengan benar, pasti sudah masuk waktunya. Izin Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sering itu pada saat kita salat Jumat, salat zuhur di waktu hari Jumat. Iya. Ada yang berpendapat kalau bisa melihat tadi seharusnya kan mengikuti apa yang Ustaz sampaikan tadi. Tapi ada juga yang mengambil indikatornya itu adalah kalau sudah tamat, sudah selesai. Jadi ini yang mana yang kita... Yang benar adalah ketika masuk waktu, kalau kita salat duhur, begitu masuk waktu ya sudah salat, nggak perlu dengan Jumatnya. Ibu-ibu kan bukan salat Jumat, salat duhur. Jadi berpedomannya pada waktu duhur. Nabi juga mengatakan afdalul amal. Ya, salah satu amal yang paling utama adalah afdalul amal as-salatu ala awwali waktiha. Ya. Salah satu amal yang paling utama adalah as-salatu ala awwali waktiha. Jadi kalau misal ibu-ibu kan bukan pergi salat Jumat. Salat apa? Salat duhur, ya udah berpedoman. Begitu azan Jumat, ibu-ibu salat terus. Ya, nggak perlu habis tunggu pulang kan. Kalau yang nunggu Ustaz ya, suami Ya. yang pulang sholat ya. Ya. Duduk di kedai kopi dulu. Duduk di kedai kopi. Ya, kapan pulangnya? Pada zuhurnya. Nah, jam 3 baru pulang dia. Cukup jelas? Jelas. Kalau zaman dulu memang kayak gitu ya kita dengar kan. Ya, itu dengan ada ilmu seperti ini berarti yang kita pakai adalah Kalau kita tunggu selesai Jumat juga boleh, ya. Kalau kita tunggu selesai Jumat boleh-boleh juga. Terserah, yang penting di dalam waktunya. Mungkin kadang-kadang ada orang kan lebih tenang, dia selesai salat Jumat, mungkin rumahnya dekat masjid, dia bisa dengar ceramah. Tapi yang benar adalah salat itu di dalam waktunya, dan paling bagus itu di awal waktunya. termasuk salat isya. Ada enggak pengecualian pada salat isya? Karena ada juga yang mengambil salat Begini, salat isya itu waktu utamanya itu ada dua. ya, Yang pertama di awal waktu, yang kedua pertengahan malam. sekalian salat hajat. Boleh pilih. Itu maksudnya. Itu boleh ya Pak Ustaz ya? Boleh. Tidak pada waktunya. Jadi khusus salat isya waktu utamanya itu ada dua. Yang pertama di awal waktu, yang kedua
Sepertiga malam Ustaz. Ketika kita bicara salat Ustaz ya. Sepertiga malam. Apakah tergantung dari waktu Isya sampai dengan subuh, kemudian itu dibagi 3, itu yang ini kan sering banyak pemahaman yang dimaksudkan dengan sepertiga malam. Itu dijamin di waktunya. Misalnya Ustaz, kita mengambil waktu Isya itu jam 8, kemudian waktu subuh di jam 5. Apakah sepertiga malam yang dimaksudkan itu antara jam 8 itu kita hitung sampai jam 5 dibagi 3 atau seperti apa? Biar kita sama Ya, begini. Kata Nabi, ilan nisfil laili al-awsat. Setengah malam yang kedua. Jadi caranya malam itu dibagi 2 dulu. Udah tuh yang 2 yang sebelah ini dibagi 2 lagi, berarti sepertiga. Ya, ilan nisfil laili al-awsat. Jadi apa tadi? Pertama malam itu dibagi 2, berarti jam 12. Dah. Kemudian yang 12 yang sebelah sini dibagi 2 lagi. Nah, jadi kira-kira jam 3. Kenapa? Itu pada saat orang lain itu sedang mimpi makan miso, makan apa, sedang ngorok. Tapi kita ada mujahadah bangun. Itu nilainya beda. Apalagi dengan kesendirian bermunajat tengah malam. Nyamuk-nyamuk pun tidak ada urusan. Walaupun sekali-sekali juga garu-garu. Itu. Nah, jadi salat Isya itu ada 2 waktu yang utama. Pertama di awal waktu sebagaimana hadis tadi. Yang kedua juga itu pertengahan malam itu karena suasananya, mujahadahnya tinggi. Salat. Habis salat Isya, salat tahajud, nangis-nangis. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah hamba-Mu ini rezeki yang melimpah, ilmu yang berkah, apa lagi? Suami yang saleh, istri yang salehah. Karena paling sengsara hidup manusia jika dalam rumah tangga itu terjadi pertempuran, terjadi cekcok. Dan minta ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah hamba-Mu, keluarga hamba-Mu sakinah, mawaddah, warahmah. Dah, kita lanjutkan ya. Jadi paham ya waktu-waktu salat? Ya. Ustaz, tadi kan udah waktu masalah kiblat Ya kan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah. Jadi kita menghadap kiblat. Tentu itu salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. kadang-kadang kan kadang-kadang kan kita misalnya nggak ada daerah di mana misalkan Pak nggak ada. Begini, kalau kita salat, kita sudah menghadap kiblat, ternyata salah itu dimaafkan, nggak apa-apa. Tapi jangan sengaja nggak peduli dengan kiblat. Nah, kan? Paham gitu ya? Kita sudah berusaha menghadap kiblat, ternyata salah itu nggak apa-apa. Tapi jangan sengaja kita sudah tahu kiblat ke sana, tapi kita suka-suka hati, ya itu nggak boleh. Pada kondisi tertentu bisa jadi nanti salatnya nggak sah. Karena salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Nah, ini ayat langsung lah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ketika salat ke arah masjidil haram. Ini ayat bukan hadis. Fawalli itu perintah, fi'il amar, perintah. Jadi berusaha, setelah kita berusaha menghadap kiblat, ternyata salah, nggak perlu diulang. Allah memaafkan. Paham ya? Kita salat, ternyata setelah selesai salat baru kita tahu kiblatnya, nggak perlu ulang. Oh, ini saya mau tanya Ustaz. Gimana? Belum, sedikit lagi. Tapi kalau kita misalnya salat berapa misalnya, di pertengahan ada orang bilang, gantian. Itu, jadi geser baju, geser nggak apa-apa. Geser. Nabi pernah itu, pertama salat di menghadap Baitul Maqdis, kemudian turun ayat itu Nabi pindah seluruh jamaah. Nggak merubah salat. Nggak merusak salat. Itu sering di kapal, Ustaz.
Nah, kalau bagaimana dengan bergerak? Pada awalnya saja kita paskan kiblat. Seterusnya terserah mau kemana dia. Kalau dia bergerak ya, misalnya salat di kapal, di bus, tunggulah berhenti waktu makan. Ya udah, kecuali kalau nggak bisa berhenti ketika awalnya saja kita usahakan menghadap kiblat semampunya. Ya udah, menghadap kemana saja, niatkan menghadap kiblat. Nah, Islam itu mudah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Jangan kita berat-beratkan. Ayo ibu mau tanya tadi. Silakan bu, silakan bu. Saya mau tanya Ya. antara sholat sunat dengan sholat wajib. Ya, Misalnya kita qabliyah subuh. Ya. Sholat itu mungkin lupa gimana kita lanjutkan terus ke sholat subuh. Waktu dia sholat subuh rakaat kedua teringat. Saya tadi nyambung atau ya. Itu kayak mana Ustaz? Apa kita ulang? Ini kan maksud rusakkan ataupun kita lanjut. Sholat qabliyah kan, udah siap kan, kita lanjut sholat subuh. Ini mungkin terlanjur tahunya pas di rakaat kedua. Tadi saya kayaknya nggak salam ya waktu di situ kan. Gimana nih? Gabung terus. digabung salat Fajar, qabliyah. sabar subuh. Nah, kalau begitu lanjut aja terus salat subuhnya. Nanti sujud sahwi 2 kali. Nggak apa-apa. Semuanya ada solusinya. Nggak ada, yang ada kata Ibnu Umar, hafidtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, asyur rakaat, 10 rakaat. Aku menghafal dari Nabi itu 10 rakaat. Salat sunat ya, salat sunat rawatib itu 10. Bentar dulu. Dalam hadis ini 10 rakaat. Nanti ada juga hadis ya 12 rakaat. Nanti satu-satu dulu. Dah. Yang pertama adalah raka'ataini qabla duhri wa ba'daha. 2 rakaat sebelum duhur dan sesudahnya. Berapa? 4. Wa raka'ataini ba'da maghrib fi baitihi. 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Berapa? 6. Wa raka'ataini ba'da isya fi baitihi. Wa raka'ataini ba'da qabla salatil subhi. 2 rakaat sebelum salat berapa? 10. Nah, yang 12 rakaat tadi ya, 4 rakaat sebelum duhur. Itulah yang dikatakan oleh para ulama sebagai salat sunat rawatib ya, muakkadah. Artinya Nabi selalu mengerjakan. Sementara 2 rakaat sebelum maghrib itu kata Nabi, salu raka'ataini qablal maghrib liman sya'a. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Boleh bagi siapa yang mau kata Nabi. Makanya ghairu muakkadah. Nabi sekali-sekali mengerjakan. Kan yang paling bagus mencontoh Nabi. Kalau Nabi sekali-sekali berarti paling bagus sekali-sekali. Tapi kalau yang 10 tadi Nabi tidak pernah meninggalkan, selalu mengerjakan. Jadi apa tadi? 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Karena rumah Nabi dekat masjid. Setelah isya 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Ada juga Ustaz kan waktu asar ada kata sholat sunat itu 4 rakaat. Enggak ada, hadisnya enggak ada. Saya kerjakan kan waktu belakang. Bahkan Nabi mengatakan la salata ba'dal asri. Tidak ada salat setelah salat asar hatta yaqrubus syam, hingga matahari tenggelam. Tidak ada salat setelah asar hingga matahari tenggelam. Berani kali Ustaz ya? Sebelum asar.
sebelum asar. Sebelum asar itu tidak ada hadis khusus. Orang yang mengerjakan berpedoman kepada hadis umum begini, al-udunani salatun. Di antara dua azan itu ada salat. Jadi mereka berpendapat di antara dua azan itu maka azan dan iqamah ada salat. Berpedoman pada hadis itu, maka ada sebagian berpendapat ada salat sebelum asar. Tapi setelah asar itu nggak ada. Sebelum asar ada. Sebelum asar itu itulah berpedoman pada hadis itu. Di antara dua adzan itu ada salat. Tapi kalau kita melihat hadis khusus nggak ada. Tapi yang Tadi kita lihat Ustaz, kan kalau kita bisa jamaah di masjid, masuk waktu maghrib, ya kan? Kan ada orang mengerjakan langsung salat. Tapi saya berpikir, oh dia mungkin salat tahiyat masjid. atau apapun lah, ya kan? Kan nggak ada tuh Ustaz, kan sholat sunnahnya kan tidak ada kan? Kapan? Sebelum maghrib, kan azan orang. Ya. Kan banyak kita lihat misalnya kan pada salat ini salat terus, ini salat terus, ini salat terus. Jadi begini, sebelum maghrib itu boleh kita kerjakan. Ya, coba perhatikan hadisnya. Hadisnya kata Nabi, "Salu raka'ataini qablal maghrib liman sya'a." Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Ada. Itulah salat qabliyah maghrib 2 rakaat. Dah. Kata Nabi, "Sallu." Sekali-sekali. Ya, sallu ya. Raka'ataini, salatlah 2 rakaat qablal maghrib, sebelum maghrib, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Nah, Nabi sekali-sekali mengerjakan, tapi setelah maghrib itu Nabi selalu mengerjakan 2 rakaat. Ya. Ada, tapi Nabi sekali-sekali, kata Nabi, bagi siapa yang mau. Nah, sementara hadis tadi yang dari Ibnu Umar yang mengatakan aku menghafal dari Nabi 10 rakaat. Dah 10 rakaat. Di antaranya apa? 2 rakaat setelah maghrib itu yang selalu dikerjakan oleh Nabi. Maka disebut salat sunat rawatib muakkadah. Ya. Setelah kita sholat Ya, tahiyat masjid. Ustaz, misalnya ini lupa nih kita sholat sunnah, kan seharusnya 2 rakaat kita salam, lupa terus berdiri, terus gimana tuh? Dilanjutin atau lagi salam? Kalau salat sunat itu terlupa, maksudnya gimana tadi? Dia sholat sunat tadi 2 rakaat, Nah. seharusnya kan kita rakaat kedua duduk salam, lupa berdiri terus gitu. Jadi 3 rakaat. Iya, mau 3 rakaat itu gimana? Jadi deh. Anggap 2 rakaat. Tapi Pak, sebelum baca yang lain, Sejauh penelitian saya, sejauh penelitian saya ya, tapi saya nggak mengklaim saya pasti benar. Sejauh penelitian saya, Nabi sujud sawi itu kaitannya dengan salat wajib, bukan dengan salat sunnah. Sejauh ilmu saya ya, tapi saya nggak mengatakan ilmu saya itu pasti benar. Sejauh ilmu saya dan penyelidikan saya, Nabi sujud sahwi itu kaitannya dengan salat wajib, salat fardu, bukan dengan salat sunnah. Bagaimana dengan salat sunnah? Ya udah, lalu aja. Sangka kayak sholat wajib juga lah Ustaz. Udah nggak ada 2 rakaat itu. Udah lupa kan? Iya, tapi kan praktek Nabi nggak ada. Itu kan hanya pendapat saja kalau ada yang berpendapat. Tapi praktek dari Nabi sujud sahwi itu kaitannya dengan salat wajib. Tidak ada hadis sejauh ilmu saya, tapi saya nggak mengatakan saya pasti benar, bisa jadi saya silap. Sejauh ilmu saya tidak ada hadis Nabi sujud sahwi kaitannya dengan salat sunat apapun. Berarti biar aja gitu. Biar aja gitu. aja salam. Kan lebih bagus kita mencontoh Nabi aja. Iya. Misalnya sujud sawi itu apa yang kita? Saya sering kelupaan kunut. Ah, Sampai dulu kan subuh. ya. Kalau kelupaan itu gimana Pak? Tidak ada hadis dari Nabi lupa kunut itu sujud sahwi, nggak ada. Nggak ada. Jadi boleh. Ya. Tidak ada hadis, itu hanya pendapat Imam Syafi'i aja. Tapi tidak ada hadisnya. Saya kan waktu salat asar, anak di rumahku ada kumpulan. Ya. Dan sudah waktu asar. Saya dasar lagi tengok jam, nggak tengok waktu langsung sholat. Setelah 1 rakaat baru saya dengar azan. 2 rakaat
Bentar. Ini waktu sudah jam 6. Saya ada pengajian lagi ini. Saya butuh ngopi. Sudah, ini yang terakhir saya jawab Ibu ini. Yang lainnya Tutup. Minggu depan. Pahala. Tak. Pahala. Jauh lah. kalau kita kebetulan salat di luar waktu maka ulang. Kalau kita salat di luar waktu, contoh gini, kita pikir sudah masuk waktu duhur. Ternyata masih jam 11, maka ulang. Ini setelah 1 rakaat baru saya dengar azan. Itu apakah saya batalkan sholat itu? Oh itu lanjut aja, nggak apa, dimaafkan. Terus saja. Nggak apa-apa. Demikian saja mudah-mudahan. Oh bentar dulu. Sikit lagi ayatnya, wa qumu lillahi qanitin, dan salatlah, dirikan salat dengan khusyuk. Mak tentang khusyuk insyaallah kapan-kapan saya akan jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salat ustaz itu salat asar. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfirhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.